Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, saat ini kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu GKJW Jemaat Malang, 18 April 2021. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Sekarang ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga, Jemaat milik Tuhan, kisah penampakan Tuhan Yesus kepada para murid telah membawa semangat dan gairah hidup bagi mereka, dan tentunya juga kepada kita semua. Yesus yang sama kini juga selalu hadir dalam keluarga dan dalam keseharian hidup kita, hadir dalam tugas pelayanan kita. Bahkan, ketika kita gagal dan tidak memperoleh hasil apa-apa dari setiap tugas pekerjaan dan perjuangan hidup kita, Ia hadir untuk memberi petunjuk dan semangat baru. Tuhan Yesus hadir dan terus menguatkan kita, meneguhkan hati kita, memberikan kepada kita semangat hidup baru dalam iman dan pengharapan, yang memungkinkan kita memperoleh hasil berlimpah dan menjadi berkat yang luar biasa. Karena itu, kita patut bersyukur atas cintanya yang seperti fajar, yang tidak pernah berhenti bersinar, dan seperti sungai yang mengalir dan terus mengalir. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan, SAG. Mari kita awali ibadah kita dengan mengagungkan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 194. Kita pujikan bait yang pertama, Dikau yang bangkit, Maha Mulia. Jemaat kasih Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membangun ibadah kita dan kita mengucap syukur untuk karya Allah yang telah dinyatakan untuk kita. Mari bersama-sama kita menghayati ibadah pada saat ini dengan kita mengambil saat teduh memulainya. Biarlah setiap kita mengaku ibadah kita saat ini, kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan semesta, yang kasih setianya kekal. Salam sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi tema ibadah kita pada saat ini kita terima dari surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat yang dituliskan untuk kita. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan beri kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku,
tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 194, bait yang kedua dan bait yang ketiga. Jemaat kasih Tuhan, kita mengaku hidup kita sering tak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sadar bahwa dalam setiap langkah kita, dosa itu senantiasa mengintai. Oleh karena itu perkenankan pada saat ini, kita akan bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama membangun ibadah. Oleh karena itu mari bersama-sama kita berdoa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang di sorga, perkenankan pada saat ini kami anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu. Kami mengucapkan syukur atas karya yang sudah Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang telah memimpin, memberkati, dan memelihara kehidupan kami sebagai pribadi, ataupun juga sebagai satu persekutuan. Engkau adalah Allah yang senantiasa menjagai hidup kami dan memungkinkan kami untuk menjalani hidup ini. Sekalipun kami menyadari ya Tuhan, bahwa ketika kami melihat hidup kami, sering apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang ada dalam hati kami, tak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang sesungguhnya dalam hidup ini Engkau ajarkan supaya kami mengasihi Engkau dan juga mengasihi orang-orang yang Engkau berikan bagi kami yang hidup di sekitar kami. Tapi Engkau melihat kenyataan ya Tuhan, betapa dalam hidup ini kami sering mengabaikan apa yang menjadi ajaran, apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Kami lebih suka hidup dalam kecenderungan manusiawi kami, hidup memperhatikan diri kami sendiri dan mengabaikan keberadaan yang lain. Oleh karena itu perkenankan pada saat ini, dengan segala kerendahan hati kami anak-anak-Mu mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan,
sekaligus juga memohon kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya Engkau mengampuninya, supaya dengan pengampunan Tuhan kami layak untuk menerima rahmat anugerah Tuhan, layak untuk bersimpuh sujud di hadapan tahta Tuhan, dan layak untuk sungguh-sungguh boleh memuji dan mengagungkan Tuhan. Kami percaya akan kebaikan-Mu ya Allah, kami percaya akan pengampunan-Mu, kami percaya akan anugerah-Mu yang membawa kami ke dalam kebebasan dan kelepasan. Kami mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menegaskan pengakuan dosa kita, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 44 bait yang pertama. Dia sungguh mengasihi kita, dan Dia, Tuhan kita, mendengar apa yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita. Dia mengampuni kita menurut firman-Nya yang dituliskan untuk kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Seiring dengan berita pengampunan ini, saudara-saudara, mari kita kembali agungkan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 bait yang keempat dan bait yang keenam. Dosa pun hanya
Firman Tuhan akan dibacakan dan kita akan merenungkan bersama-sama. Oleh karena itu mari kita mendahulunya di dalam doa, supaya Allah sendiri yang akan menolong kita untuk merenungkan apa yang menjadi sabda-Nya. Ya Allah Roh Kudus, pada saat ini kami dengan segala ketulusan hati mengaku bahwa Engkau adalah Sang Pemberi terang atas hidup kami. Perkenankan memohon kepada Engkau, ya Allah Roh Kudus, supaya Engkau menolong kami, anak-anak-Mu ini, ketika kami dengan segala ketulusan hati belajar untuk membaca dan merenungkan apa yang menjadi sabda-Mu. Kami ada pribadi-pribadi yang ada dalam keterbatasan. Kami ada pribadi-pribadi yang tidak memiliki kemampuan. Oleh karena itu nyatakan urapan-Mu atas kami, supaya sekalipun kami ada dalam keterbatasan, Engkau masih akan berikan kesempatan bagi kami untuk tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang kami kerjakan dalam hidup ini. Supaya untuk selanjutnya, hidup kami ini akan diterangi oleh firman-Mu. Firman yang Engkau beritakan bagi kami, dan Engkau yang mengarahkan hati kami untuk menerima firman-Mu itu. Karena Tuhan, pada saat ini Engkau yang akan bersabda atas kami. Kami mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu, Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Yang demikian firman-Nya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian,
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan ini dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan perhatikan ayat yang ke-48 dari bacaan kita, Injil Lukas pasal 24. Dituliskan di dalam ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sekali lagi, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pernah terjadi di sebuah pengadilan, seorang yang memiliki kedudukan terpandang diadili dengan tuduhan bahwa ia mencemarkan nama baik seorang pejabat pemerintah. Yang agak aneh dari proses peradilan itu adalah bahwa para saksi yang dihadirkan dalam persidangan itu untuk menguatkan tuduhan itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak berada di tempat kejadian. Mereka sesungguhnya tidak menyaksikan apa yang terjadi, pun pula mereka juga tidak mendengar langsung apa yang dikatakan oleh sang tertuduh. Mengapa ini bisa terjadi, saudara-saudara? Bagaimana mungkin seorang bersaksi kalau ia tidak menyaksikan? Bagaimana mungkin seorang bersaksi kalau ia tidak mendengar sendiri? Kita boleh mengatakan ini mengherankan, iya. Bukankah seorang saksi itu dipegang kesaksiannya? Untuk itu, saudara-saudara, maka seorang saksi itu adalah seorang yang bisa dipercaya, dan supaya bisa dipercaya, dia harus berada di tempat sebagai orang yang melihat, sebagai orang yang mendengar. Tetapi kalau dia tidak ada di situ, bagaimana mungkin dia bisa menjadi saksi? Bagaimana mungkin ia kemudian diperhadapkan sebagai saksi sedangkan ia tidak pernah berada di tempat kejadian ketika peristiwa itu terjadi? Tapi saudara-saudara, ini sungguh-sungguh pernah terjadi. Sungguh-sungguh pernah terjadi di satu negara yang dipimpin oleh pemimpin yang sangat-sangat otoriter. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, nats kita mengatakan dengan jelas, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ini adalah ungkapan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, yang kita mengatakan bahwa kebenarannya itu tidak terbantahkan lagi. Yesus menetapkan murid-muridnya sebagai saksi dalam dunia pengadilan yang lebih luas, yaitu dunia ini.
untuk mengatakan kepada dunia, untuk memberi kesaksian kepada dunia bahwa dia, Yesus, itu sungguh bangkit dari kematian. Dia sungguh hidup untuk selama-lamanya. Yang perlu disadari oleh setiap murid, bahwa untuk menjadi saksi ini, saudara-saudara, saksi kematian Yesus dan kebangkitannya, sesungguhnya itu bukan satu opsi dari banyaknya opsi yang lain. Yang perlu disadari oleh para murid adalah bahwa inilah satu-satunya opsi di dalam kehidupannya sebagai murid Yesus. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Menjadi saksi itu adalah satu-satunya pilihan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita bertanya saudara-saudara, mengapa? Mengapa Tuhan Yesus menetapkan murid-muridnya sebagai saksi? Sehingga dia berkata kepada murid-muridnya pada saat itu, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita akan dapatkan beberapa alasan dari bacaan kita. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus menetapkan murid-muridnya sebagai saksi atas semua peristiwa yang menimpa dirinya itu. Karena murid-muridnya pada saat itu sungguh-sungguh menyaksikan sendiri, mengalami sendiri apa yang terjadi pada Tuhan Yesus, guru mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menyaksikan semua peristiwa yang menimpa Yesus. Kalau kita merunutnya saudara-saudara, para murid ini menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus berkarya, karena pada saat itu mereka selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka ada di sana. Ketika Tuhan Yesus diadili dan dijatuhi hukuman mati, disalibkan, mereka juga ada bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan setelah peristiwa penguburan dan kebangkitannya, mereka sungguh-sungguh itu juga terjadi. Mereka berhadapan muka dengan Yesus setelah kebangkitannya. Ini adalah fakta yang tidak bisa ditolak. Ini adalah sebuah kenyataan. Fakta yang tidak bisa disangkal. Meskipun kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bahwa pada saat itu para pemimpin agama yang bersekongkol untuk menyalibkan Yesus itu meniupkan isu bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-murid mereka. Tetapi hal itu saudara-saudara tidak bisa menyingkirkan fakta bahwa murid-murid Yesus itu mengalami peristiwa kebangkitannya. Sehingga demikian saudara-saudara kita boleh mengatakan mereka itu bisa dipercaya. Karena mereka menyaksikan sendiri, mengalami sendiri apa yang terjadi atas kehidupan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, perjalanan hidup para murid sebelum ditetapkan oleh Yesus sebagai saksinya, itu cukup memberikan gambaran bahwa mereka itu telah dipersiapkan untuk tugas itu. Mereka tadinya adalah orang-orang yang tidak menyangka akan kebangkitan Yesus. Bahkan mereka sulit menerima kenyataan bahwa Yesus itu bangkit. Sulit bagi mereka. Sekalipun Yesus itu sudah ada di hadapan mereka, mereka masih salah sangka tentang Yesus. Bahkan mereka mengatakan mereka menyangka bahwa yang di depan mereka itu hantu. Di dalam bacaan kita diungkapkan dengan jelas. Di dalam ayat yang ke-37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Itu sangka mereka. Tapi toh saudara-saudara, pada akhirnya mereka itu bisa mempercayai bahwa itu adalah Yesus yang bangkit dari kematian. Setelah Yesus itu makan ikan goreng yang diberikan oleh mereka, setelah Yesus itu juga memperlihatkan kepada mereka luka-luka bekas peristiwa penyaliban yang menimpa dirinya. Dan dia berkata, sekarang lihatlah, sekarang rabalah, inilah aku. Aku yang menderita itu. Dan kita tahu saudara-saudara, mereka benar menyaksikan Yesus yang bangkit.
itu ada di hadapan mereka, ada di depan mereka. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sesungguhnya kita tahu dari detail penuturan yang disampaikan oleh Lukas bahwa para murid itu adalah orang-orang yang sungguh menyaksikan Yesus yang bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Tubuh kemuliaan yang mereka hadapi pada saat itu, di mana mereka bisa melihat dengan jelas. Tubuh itu pun juga bisa dikerabat, tubuh yang masih bisa makan ikan asin, tubuh yang masih bisa berbicara dengan jelas dan bahkan menjabarkan firman. Disampaikan kepada kita dengan sangat jelas. Saudara-saudara, dari detail ini kita tahu bahwa para murid itu adalah orang-orang pertama yang menyaksikan Yesus bangkit. Oleh karena itu tentu saudara-saudara, mereka sangat bisa dipercaya. Oleh karena itu Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengapa para murid ditunjuk untuk menjadi saksi atas peristiwa kebangkitan Yesus? Karena Yesus tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mendengar dan mengingat pengajaran yang telah disampaikan oleh Yesus sendiri. Mereka adalah orang-orang yang dengan sadar memahami bahwa kehidupan mereka juga ditopang oleh firman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian saudara-saudara, maka setiap saksi itu sesungguhnya adalah orang-orang yang juga harus mau terus belajar tentang firman Tuhan. Ini tidak bisa dielakkan. Ini adalah sebuah keharusan yang mutlak. Karena tanpa pemahaman yang baik tentang firman Tuhan, saudara-saudara, sangat mungkin bahwa saksi itu akan menyimpang dari tugas yang harus diembannya. Mari sekarang kita merenungkan begini, saudara-saudara. Mungkin kita pernah mendengar, menyaksikan orang-orang yang berkesaksian tentang perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Kalau kita pernah mendengar atau kita pernah menyaksikan, kita akan tahu itu banyak sebenarnya. Tapi kita juga mengakui saudara-saudara bahwa pengalaman-pengalaman ini, meskipun itulah pengalaman-pengalaman yang baik, tapi pengalaman-pengalaman ini adalah pengalaman-pengalaman yang sangat subjektif. Sangat mungkin berbeda satu dengan yang lain. Tidak pernah sama satu dengan yang lain perjumpaan dirinya, pribadinya dengan Yesus yang pada saat itu dijumpainya. Sangat mungkin berbeda. Oleh karena itu saudara-saudara, yang namanya kesaksian Kristen itu tidak pernah bisa didasarkan pada kesaksian personal. Yesus menurut aku tidak bisa. Kita harus kembali kepada apa yang dituliskan oleh para saksi yang itu ada di dalam Alkitab. Kita harus kembali kepada Alkitab. Karena sekali lagi pengalaman setiap orang itu bisa berbeda. Pengalaman perjumpaan Yesus dengan Paulus misalnya saja. Perjumpaan yang luar biasa. Paulus menyaksikan dengan luar biasa bagaimana ia dijumpai oleh Tuhan Yesus. Melalui sebuah peristiwa yang besar yang membuat dirinya pada akhirnya dibutakan oleh perjumpaan itu. Tapi toh itu hanya menjadi kesaksian Rasul Paulus. Yang lain pun berbeda kesaksiannya ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Rasul Yohanes berbeda. Oleh karena itu saudara-saudara, kita kembali pada apa yang dituliskan di dalam Alkitab yang mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya tolak ukur kesaksian itu adalah apa yang dituliskan di dalam Alkitab 2000 tahun yang lalu.
Yang ketiga, mengapa para murid itu ditugaskan untuk menjadi saksi Yesus? Karena sesungguhnya pada saat itu Tuhan Yesus juga menjanjikan kepada mereka kekuatan yang dari Dia. Ayat 49 menegaskan untuk kita, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu yang diungkapkan untuk kita. Jadi seorang saksi Yesus, saudara-saudara, itu tentu diperlengkapi oleh Dia sesuai dengan janjinya. Para murid itu diutus menjadi saksi, saudara-saudara. Diutus menjadi saksi. Dan pada saatnya mereka menerima pencurahan Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Allah. Jadi sesungguhnya kita diingatkan bersama. Para murid itu ditugaskan untuk menjadi saksi supaya mereka hidup dengan mengandalkan kekuatan yang dari Dia seperti apa yang dijanjikan, bukan dari dirinya sendiri. Tapi memang kita harus mengakui pula, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin untuk menjadi saksi Yesus, saksi Dia yang bangkit itu kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Karena kita tahu bahwa dunia ini adalah dunia yang tidak percaya akan Yesus yang bangkit. Dunia ini adalah dunia yang selalu menolak Yesus yang bangkit. Dunia ini selalu mencoba untuk menghancurkan kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Sebagaimana itu dinyatakan oleh para imam pada saat itu. Mereka meniupkan isu bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh para murid. Jadi sesungguhnya setiap saksi Yesus akan berhadapan dengan dunia, berhadapan dengan pengadilan dunia. Dan Yesus sendiri memperlengkapinya dengan kekuasaan yang dijanjikan oleh Bapa. Dan itu adalah janji atas karya Roh Kudus yang dinyatakan pada peristiwa Pentakosta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, satu gagasan teologis yang jelas dari rangkaian narasi yang dipaparkan oleh Lukas adalah bahwa Tuhan Yesus itu memperlengkapi para saksi. Itu yang jelas. Bahwa Tuhan Yesus itu memperlengkapi para saksinya. Tuhan Yesus itu memperlengkapi murid-muridnya. Dan ini sebenarnya berlaku sebagai hukum kehidupan untuk para saksi Kristus. Tuhan menyuruh kita. Tetapi Dia juga memampukan kita. Tuhan manggil kita untuk menjadi saksinya. Tapi Dia juga memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan berikan kepada kita hikmat supaya kita dimampukan untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Inilah hukum kehidupan untuk orang-orang yang menjadi saksi Kristus, saksi Yesus yang bangkit dari kematian. Nah, kebenaran ini, saudara-saudara, kebenaran bahwa Tuhan memperlengkapi setiap orang yang menjadi saksinya, itulah yang harus kita meteraikan, harus termeteraikan, harus tertanam di dalam hati kita. Ketika kita menjadi saksi Yesus yang bangkit di dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, pertanyaannya sekarang, sebuah pertanyaan reflektif untuk kita bersama. Beranikah kita terus meyakini bahwa melalui hidup yang kita jalani, apakah itu enak atau tidak, nyaman atau tidak, susah atau senang, Tuhan yang mengutus kita ke dalam dunia ini tidak pernah membiarkan kita. Beranikah kita meyakini bahwa Tuhan memang sungguh tidak pernah membiarkan kita ketika kita menjadi saksi? Beranikah kita, saudara-saudara, mengamini bahwa menjadi Kristen atau berani menjadi Kristen di dunia ini, itu berarti berani hidup apa adanya bersama-sama dengan kehidupan orang percaya, mengandalkan kekuatan yang dari
Dia. Beranikah? Amin. Kita mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, mari kita memperbaharui iman kita kepada Tuhan Allah dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, kita akan menghayati satu pujian yang akan disampaikan oleh saudara kita Bapak Dika dengan judul Ku Percaya Janjimu. Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Mari bersama-sama kita kembali hampiri Tuhan, kita akan angkat syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami anak-anak menghampiri tahta-Mu. Kami ucapkan syukur untuk penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang kami membangun ibadah kami pada saat ini. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati persekutuan kami dengan keluarga kami dan dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan dengan saudara-saudara kami yang lain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menghayati bahwa persekutuan ini ada karena Engkau. Persekutuan ini ada supaya kami boleh bertumbuh melalui persekutuan ini. Kami boleh bersyukur karena Engkau telah mewartakan sabda-Mu atas kami, mengingatkan kepada kami bahwa satu-satunya alasan dalam hidup ini untuk menjadi saksi-Mu adalah karena Engkau telah memberikan tugas itu. Sesungguhnya kami mensyukuri akan tugas yang Engkau berikan bagi kami untuk menjadi saksi atas peristiwa kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami belajar untuk sungguh-sungguh menjadi saksi yang benar di hadapan Tuhan. Saksi kebangkitan Yesus. Saksi atas setiap peristiwa yang ada yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan biarkanlah kami boleh menyatakan kepada dunia bahwa kebangkitan Yesus itu juga nyata dalam kehidupan kami. Dengan kami belajar hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami sungguhnya mengakui ya Tuhan, bahwa untuk menjadi saksi-Mu itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Karena dunia ini adalah dunia yang tidak percaya, bahkan menolak Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Tetapi Engkau sendiri telah memperlengkapi kami, Engkau sendiri telah memberikan kepada kami karunia Roh Kudus. Oleh karena itu biarkanlah dengan karunia itu kami terus dan terus dimampukan untuk memberi jawab atas dunia yang menyaksikan akan kebangkitan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kepercayaan bagi kami untuk menjadi saksi-Mu. Terus teguhkanlah diri kami untuk menjadi saksi yang benar atas peristiwa kebangkitan-Mu itu, ya Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan pelayanan yang ada di Jemaat Tuhan GKJ Malang. Tuhan yang senantiasa memberkatinya. Berkati penatua dan diaken, berkati semua pengurus komisi, berkati saudara-saudara kami yang terlibat dalam peribadatan ini, dari multimedia, song leader, pemusik, dan semua pribadi yang terlibat untuk mendukung peribadatan ini. Berkati pula saudara-saudara kami, teman-teman pelayan kami yang mendukung pelayanan di kantor gereja, dan bahkan setiap pribadi yang sungguhnya kami tak bisa menyebutnya satu persatu sebagai bagian dari kehidupan pelayanan di jemaat Tuhan. Mampukan kami ya Allah untuk terus dan terus mau belajar
bahwa kami ini Engkau satukan sebagai pelayan-Mu, hidup sebagai pelayan-Mu, dan dengan segala ketulus hati melayani Engkau. Supaya dengan pelayanan yang boleh kami lakukan, kami boleh menjadi berkat atas dunia di mana Engkau menempatkan kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan seluruh warga jemaat-Mu. Engkau ya Allah yang akan menopang dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Bahkan saudara-saudara kami yang bergumul dengan persoalan pekerjaan, mereka yang sedang merintis pekerjaan, kami juga menyerahkan kepada Tuhan supaya tetap ada dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan, supaya melalui setiap pekerjaan itu pada akhirnya setiap orang boleh mengamini bahwa Engkau adalah Allah yang berkati hidupnya, dan mereka boleh bersyukur karena merasa cukup dengan berkat-Mu itu. Saudara kami yang bergumul dengan kehidupan keluarga, kehidupan batinnya dalam hubungan dirinya dengan orang lain ataupun dalam hubungan dirinya dengan Tuhan, kami juga menyerahkan kepada Tuhan supaya tetap ada dalam peliharaan Tuhan, dan mereka pada akhirnya boleh menyadari bahwa Engkau akan terlibat dan mengarahkan hidup mereka dalam kebenaran, sehingga mereka boleh keluar dari pergumulan itu. Jemaat Tuhan yang pada saat ini ada dalam kelemahan karena sakit, kami mengingat Bapak Danin, Ibu Tiah Krisjuda, Ibu Rini. Kami mengingat Bapak Seco, kami mengingat Ibu Dwi, kami mengingat Bapak dan Ibu Triwidyo. Kami menyerahkan teman-teman kami yang ada dalam sakit ini ya Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan mereka itu dalam pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan ini supaya mendapatkan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Supaya pada akhirnya saudara-saudara kami ini boleh Tuhan pulihkan. Sesungguhnya kami hanya berharap kepada Tuhan. Kekuasaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara kami yang sakit. Yang sesungguhnya kami juga tak menyebutnya satu persatu. Karena ada banyak saudara kami yang pada tergolek sakit. Tolonglah ya Tuhan, mampukan mereka untuk kembali mendapatkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Mereka yang ada dalam kerentaan karena usianya yang lanjut, kami menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan berkati, supaya sekalipun saudara-saudara kami ada dalam kelemahan, mereka tetap boleh percaya bahwa kasih karunia dan anugerah Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Anak-anak Tuhan berada di bangku pendidikan, kami serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan membimbingnya. Anak Tuhan yang membutuhkan teman hidup, membutuhkan pekerjaan, kami juga menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan tetap memberikan pertolongan, bantuan, sampai pada akhirnya mereka boleh mendapatkan apa yang mereka dambakan. Anak Tuhan yang masih kecil, yang masih ada dalam bimbingan orang tua, biarkanlah Tuhan sendiri juga yang akan memberikan teladan yang baik atas kehidupan mereka melalui kehidupan orang tua mereka, dan mereka boleh merasakan akan damai dan cinta Tuhan melalui apa yang dilakukan oleh orang tua mereka masing-masing. Supaya pada akhirnya anak-anak Tuhan ini juga boleh mengalami, merasakan cinta kasih Tuhan melalui kehidupan orang tua mereka yang mengasuh dan mendidiknya. Berdoa pula pada saat ini untuk saudara kami, mereka yang ada dalam kepedihan hati, mereka yang ada dalam kesedihan karena berbagai-bagai bencana di Nusa Tenggara Timur, ataupun juga saudara kami yang ada di wilayah Malang Selatan, mereka yang ada dalam keterpurukan karena bencana yang melanda. Kami mohon kepada Tuhan, Tuhan memimpin, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan yang meneguhkan, supaya mereka tidak kehilangan harap atas hidupnya. Lebih dari itu, mampukan kami, anak-anak-Mu, semua umat-Mu, semua jemaat-Mu, untuk mampu memberikan pertolongan, mampu menopang mereka sehingga akan menjadi semakin nyata bahwa pertolongan Tuhan itu juga nyata atas kehidupan saudara kami melalui kehidupan jemaat Tuhan. Bapak,
Hiburkanlah mereka yang pada saat ini ada dalam kepedihan hati. Bahwa mereka yang ada dalam kesesatan untuk kembali ke dalam jalan yang benar. Dan bawalah setiap hati untuk tetap hidup dalam kebergantungan kepada Kristus Sang Juru Selamat kami. Negeri ini di mana kami hidup ini kami juga serahkan kepada Tuhan. Para negeri kami Tuhan yang akan senantiasa menopang dan B-nya. Setiap kebijakan yang diambilnya biarkanlah itu akan tetap mengarahkan dan menjadi sarana bagi negeri ini untuk menerima damai sejahtera Tuhan. Lebih-lebih dalam kondisi pandemi ini, ya Tuhan, Engkau yang akan senantiasa memberikan kesatuan pada negeri kami ini, untuk dengan sungguh-sungguh pada akhirnya negeri ini boleh tertata kembali dengan baik, karena kebijakan yang mereka ambil dan pandemi yang boleh ada ini akan berlalu. Karena Tuhan terlibat di dalamnya melalui para negeri kami untuk mengambil kebijakan yang ada. Bapa di sorga, pada saat ini kami anak-anak-Mu juga dengan segala kerendahan hati. Mohon supaya Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu nyatakan pimpinan-Mu, berikan bagi kami, supaya kami boleh melangkah dengan penuh pengharapan, menapaki kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa di sorga, kami sadar bahwa apa yang kami ungkapkan melalui doa ini adalah apa yang terbatas. Jadilah apa yang Engkau kehendaki atas kami, bukan kehendak kami. Kau yang akan sempurnakan apa yang diungkapkan doa kami, sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perjumpaan Tuhan Yesus dengan para murid membawa sukacita di dalam hatinya. Terlebih kehadiran Tuhan Yesus menguatkan dan meneguhkan iman dan pengharapan mereka akan Juru Selamat yang telah hadir dalam kemuliaannya. Hingga sekarang pun Tuhan Yesus juga selalu hadir dalam kehidupan kita, memberikan sesuatu yang sama seperti yang diberikan kepada para murid. Oleh karena kasih-Nya yang begitu agung, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala macam situasi dan kondisi. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18 yang menasihatkan kepada kita demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya, sambil kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 153, kita pujikan bait pertama dan kedua. Pakailah seluruh hidupku. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu bergunakan baginya.
kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang telah hadir di dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mengharap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah yang telah Tuhan limpahkan untuk kehidupan kami. Sehingga iman kami boleh dikuatkan, pengharapan kami boleh diteguhkan karena kemurahan dan karya kasih-Mu kepada kami semua. Saat ini kami ungkapkan syukur kami dengan menyerahkan persembahan. Tuhan, inilah persembahan kami, inilah rasa syukur kami untuk kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar bermanfaat untuk sarana pelayanan di gereja kami. Berkatilah pula setiap pribadi yang menata dan mengelola persembahan kami dengan hikmat, kebijaksanaan, dan rasa takut akan Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas bimbingan, pendampingan, dan petunjuk-Mu melalui firman-Mu yang sudah diberitakan dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan mampukan setiap kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang di sekitar kami. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, doa kami yang jauh dari sempurna ini kami mohon. Haleluya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan mengakhiri pada kita. Ingatlah bahwa Engkau diutus. Sebagaimana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mari kita menjalani hidup kesaksian kita itu dengan segala kesungguhan dan ketulusan. Dan mari kita hidup dalam kedekatan dengan Dia, Sang Pemberi tugas itu. Ku ingin selalu dekat padamu. Terimalah berkat Tuhan, Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadi sumber dari segala berkat, keselamatan, kekuatan, kesentosaan, dan damai sejahtera, menyertai saudara-saudara saat ini dan selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanmu selamanya.